Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segenap peserta pesantren kilat SMA 1 Cilacap tahun 1441 Hijriah. Apa kabar? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti acara ini meskipun dalam kondisi social distancing. Kita bersama dengan keluarga berada di rumah dengan tidak mengesampingkan untuk kita bisa manfaatkan secara optimal di dalam pembelajaran ini. Tentu saja sebagai orang beriman, kita ingin agar pembelajaran yang singkat ini akan bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada kita untuk kebaikan kita, kebaikan di dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini mari kita sanjungkan puji-pujian kepada manusia mulia yang telah membimbing manusia, mengeluarkan manusia dari gelapnya jahiliyah menuju alam yang terang benderang bersama Islam. Beliau junjungan kita Habibina Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peserta pesantren kilat yang berbahagia, pembelajaran kita pada hari ini adalah hubungan antara puasa dengan kesehatan. Sebagai hamba Allah yang tentu saja kita telah paham bersama bahwa setiap pertemuan tentu saja ada tujuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa Anda diharapkan untuk bisa mendeskripsikan pengertian puasa dan pengertian kesehatan. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara puasa dengan kesehatan. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk karakter sehat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang hari ini saya akan sampaikan tentang dalil saum yang kita tentu saja ayat ini sudah sangat hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 183 surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyeru hamba-hambanya yang beriman dengan seruan yang sangat indah. Tentu saja seruan ini harus disambut oleh orang-orang yang beriman dengan ketaatan, sam'an wa ta'atan. Mendengar dan taat. Mendengar dari firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Para santri yang berbahagia, tentu saja setiap kita ingin menjadi orang-orang yang berpredikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berpredikat dekat, takut kepada Allah, cinta. Oleh karenanya kita hendaknya menyambut seruan Allah ini dengan sami'na wa ata'na. Kami mendengar atas firman-Mu ya Allah Subhanahu wa taala dan kami melaksanakannya dengan ketundukan, dengan keikhlasan. Karena apa? Setiap kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, dan hamba itu adalah tugasnya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah menciptakan manusia sebagai hamba. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah fil ard. Kita bisa membaca pada surat Al-Baqarah di ayat yang lain, yaitu ayat 21, ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Allah berfirman kepada para malaikat bahwa sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini. Para santri yang berbahagia, kita diciptakan oleh Allah sebagai anak keturunan Adam. Ditugaskan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ard. Untuk menjadi khalifah fil ard, bisa melaksanakan tugasnya sebagai abid, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah itu adalah ismun jami'un. Segala apa saja. Likulli ma yuhibbuhu wa yardah minal aqwal wal af'al. Dari apa saja yang diucapkan dari perbuatan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ibadah. Ibadah ini tentu saja kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan kepada kita nikmat hidup ini dengan nikmat kekhalifahan fil ard, dan kenikmatan ini kelak akan dipertanyakan, kelak akan dihisab, kelak akan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita bisa memberikan jawaban dan bertanggung jawab atas amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai khalifah fil ard untuk beribadah kepada Allah itu, maka hendaknya kita bisa melaksanakan tugas kekhalifahan, yaitu menghambakan diri kepada Allah. Contohnya adalah dari perintah kita kepada kita supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di dalamnya ibadah itu adalah ibadah shaum, ibadah puasa di bulan Ramadan ini, yang tentu saja telah dicontohkan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah dan membawa agama Islam, agama sebagai rahmatan lil alamin. Agar kita memakmurkan bumi ini diperlukan agama. Agama mengatur kepada kita sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya dari Amr bin Maimun bin Mahran. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang pemuda dan menasihatinya, jagalah 5 hal sebelum datangnya 5. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Yang keempat, waktu kayamu sebelum miskinmu. Dan yang kelima adalah hidupmu sebelum datang kematianmu. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sabda Rasulullah ini tentu saja kita harus bertanggung jawab bahwa kita harus menjaga prinsip ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dan untuk itu kita diamanahkan agar menjaga kesehatan kita sebelum datangnya sakit. Sehat dan sakit. Seperti pada saat ini, begitu banyak saudara-saudara kita yang terkena virus corona dan mereka harus beristirahat di rumah sakit.
mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan para petugas medis. Mereka memberikan pelayanan kepada para pasien dan mereka itu harus memiliki, para medis ini harus memiliki kesehatan yang prima. Dan untuk itu bisa dilaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu betapa pentingnya kesehatan itu. Dan tentu saja ada hubungannya antara kesehatan dengan puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan perintah, tentu saja ada manfaat yang demikian besar bagi kehidupan kita sebagai manusia, sebagai khalifah fil ard. Puasa atau yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan shaum memiliki makna secara bahasa mencegah atau menahan diri. Seperti menahan makan, menahan untuk tidak minum, atau menahan diri dari segala sesuatu yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat. Semuanya itu adalah menahan, dan itu disebut dengan shaum. Di mana puasa ini, seorang yang beriman berpuasa, hendaknya mereka menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasanya, membatalkan pahala puasanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah shaum. Kemudian yang kedua, pengertian sehat. Sehat adalah kesehatan fisik, kesehatan mental, dan juga kesehatan sosial yang lengkap atau terintegrasi, bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Ini adalah definisi dari WHO tahun 2005. Kemudian kesehatan menurut Siti Nafisah diartikan sebagai keadaan sejahtera dari jiwa manusia, raga manusia, sifat sosial manusia yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, baik secara ekonomi dan juga secara sosial. Saudaraku sekalian, kemudian kita menghubungkan hadis tadi itu, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jagalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kemudian kita hubungkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya memberikan penjelasan pada ayat ini, dan dengan menyedikitkan makan sebenarnya terdapat beberapa manfaat, di antaranya seorang akan lebih sehat. Dengan menyedikitkan makanan, maka seseorang akan lebih sehat, lebih segar, lebih mudah untuk memahami ilmu pengetahuan, dan dengan sedikit tidur akan melembutkan jiwanya. Dan datangnya banyak makan, hal itu akan berpengaruh buruk kepada lambung dan juga kepada ususnya. Bahkan hal itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit yang tentunya membutuhkan pengobatan lebih daripada sekedar pencegahan dengan menyedikitkan makan. Saudaraku sekalian, Allah menegaskan di dalam firman-Nya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian, tetapi kalian jangan berlebih-lebihan. Makan itu boleh, minum itu boleh, tetapi jangan berlebih-lebihan, karena ketika perut diisi dengan kelebihan makanan dan minuman akan berdampak terhadap terganggunya kesehatan, baik kesehatan fisik maupun non-fisik. Oleh karena itu, ketika seseorang dalam kondisi sakit, maka dia tidak akan leluasa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, lantas apa hubungan hikmah puasa di bulan Ramadan dengan kesehatan? Yang pertama, manusia itu di dalam tubuhnya ada segumpal darah.
Kalau baik segumpal darah itu, maka semuanya akan menjadi baik, dan sebaliknya ketika buruk, semuanya akan menjadi buruk. Dan yang dimaksudkan fahiyal qalb itu adalah hati. Saudaraku sekalian, hati manusia membutuhkan ketenangan. Dengan berpuasa, berpuasa itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tentu saja melakukan ketaatan. Termasuk di dalamnya di bulan Ramadan itu adalah diperbanyak untuk sholat sunnah tarawih. Sholat itu adalah zikir, dan zikir itu akan menenangkan jiwa, akan menenangkan hati, melembutkan jiwa, melembutkan hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan banyak zikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Yang kedua, hikmah dari menunaikan ibadah puasa terhadap kesehatan. Ketika kita mengurangi asupan makanan dan juga minuman di siang hari berjam-jam, dan itu tentu saja akan menyehatkan pencernaan kita, karena pencernaan kita membutuhkan istirahat, dan pada saat itulah terjadi pergantian sel-sel. Pergantian, pembaruan sel ini dibutuhkan untuk kesehatan kita, dan puasa memiliki peranan yang sangat besar terhadap kesehatan. Terlebih dapat menurunkan kolesterol jahat dan juga meningkatkan kualitas kolesterol baik kita. Yang ketiga adalah mengatasi ketergantungan. Bisa dibayangkan saudara-saudara sekalian, makan, minum, kebiasaan ini, kebudayaan ini akan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Apabila manusia telah membudayakan makan, minum pada saat-saat tertentu, dan itu akan menjadi kebiasaan, akan menjadi kebudayaan. Dan tentu saja terkadang kita terlena dari kebiasaan makan dan minum itu. Kalau dilakukan dengan berlebih-lebihan, ini tentu saja tidak baik. Dan ini akan membuat kita menjadi addiction, menjadi ketergantungan. Dan puasa di bulan Ramadan tentu saja akan membantu kita untuk mengatasi ketergantungan itu. Ini sangat dibutuhkan untuk kesehatan kita. Yang keempat adalah meningkatkan pemecahan lemak dan menurunkan berat badan. Tentu saja ini sangat bagus bagi kita untuk diet, dan tentu saja dengan berat badan yang ideal kita akan memiliki fisik yang sehat. Yang kelima, membantu proses detoksifikasi. Saudaraku sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa puasa itu sebenarnya adalah merupakan kegiatan detox. Ya. Tubuh kita, ketika kita memberikan asupan makanan minuman yang tentu saja memiliki unsur-unsur buruk, racun, nah ini perlu untuk dikeluarkan. Pada saat kita berpuasa, tentu saja ini akan bisa berfungsi sebagai detoksifikasi untuk mengeluarkan racun-racun dari tubuh kita. Oleh karenanya ini akan sangat berhubungan dengan kesehatan kita. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah bahwa puasa Ramadan, saum Ramadan akan meningkatkan kecerdasan intelektual kita. Saudara, Anda bisa praktekkan bahwa ketika kita berpuasa, kita cenderung lebih bisa mudah menghafalkan konsep-konsep, menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, menghafalkan hadis-hadis Rasulullah. Ini sangat diperlukan untuk kesehatan kehidupan kita, karena pikiran kita membutuhkan asupan gizi, dan gizinya pikiran kita itu adalah ilmu pengetahuan. Dan untuk bisa memahaminya, bisa dihubungkan dengan saum.
saat berpuasa maka kualitas IQ kita meningkat. Dan kemudian yang kedua, emosional kita. Kita bukan semakin emosional, tetapi orang yang berpuasa tentu saja mereka bisa mengendalikan diri. Karena mereka adalah orang-orang yang beriman, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersegera menuju kepada ampunan dan surga Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kepada ampunan dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Dilanjutkan pada ayat berikutnya pada firman Allah, "Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wa 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Itu orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang, ketika lapang mereka berinfak, demikian juga ketika dalam keadaan sempit. Lapang maupun sempit itu terbentuk untuk bisa mengeluarkan hartanya orang-orang yang berpuasa itu. Kenapa? Pada saat lapar seseorang akan merasakan betapa kita sangat membutuhkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda perhatikan bagaimana terhadap orang-orang yang kekurangan, orang-orang miskin, baik yang meminta-minta maupun yang tidak. Kita perhatikan kondisi sekarang ini, tentu saja mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita. Dan orang-orang yang berpuasa tentu saja mereka memiliki karakter untuk mudah memberi dalam kondisi apapun. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu untuk menahan amarah. Saudaraku sekalian, orang yang berpuasa tentu saja mereka memiliki karakter dapat mengendalikan emosinya, mengendalikan jiwanya. Maka EQ ini akan meningkat ketika seseorang berpuasa. Dan ini sangat dibutuhkan. Maka ditegaskan di dalam sabda Rasulullah ketika seseorang sedang dalam keadaan berpuasa dan kemudian diajak ribut oleh orang lain, maka apa yang diucapkan oleh para shaimin? Fa inni shaim. Sesungguhnya aku berpuasa. Maka orang yang berpuasa mampu untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosinya, mudah untuk menahan amarah. Ketika seorang sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah, maka Rasulullah memberikan nasihat, la taghdab, jangan marah. Dan hal ini kita bisa latih melalui puasa. Yang berikutnya adalah meningkatkan social acquaintance-nya. Bahwa setiap orang yang beriman tentu saja mereka akan dibutuhkan hal ini, memiliki sifat mudah untuk memberi. Inilah kecerdasan sosial. Orang yang memiliki kecerdasan intelektual, memiliki kecerdasan emosional belum cukup, tetapi mereka dengan melakukan ibadah puasa akan memiliki karakter berikutnya, yaitu akan lebih cerdas secara sosial. Di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk menunaikan zakat. Zakat fitrah, zakat mal, dan zakat ini tentu saja disampaikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Tentu saja saudaraku sekalian, dengan berpuasa di bulan Ramadan akan terasah kecerdasan sosial kita. Kita mudah untuk memberi, ya. Kita mudah untuk memaafkan, dan tentu saja kita bisa mengendalikan diri. Saudaraku, para peserta pesantren kilat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita pada kesimpulan bahwa terdapat korelasi antara menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan kesehatan dan juga meningkatkan kualitas kecerdasan intelektual,
kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan sosial. Dan yang kedua, kesimpulan adalah untuk melaksanakan misi sebagai khalifah fil ard, sebagai hamba, sebagai abdi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebaik-baiknya, maka orang beriman harus memiliki kesehatan fisik. Mereka juga harus memiliki kesehatan intelektual. Mereka juga harus memiliki kesehatan secara emosional, dan mereka juga harus memiliki kecerdasan secara sosial, sehingga mereka akan bisa melaksanakan misi kekhalifahan di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Maka tugas yang diembankan Allah Subhanahu wa taala akan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga tentu saja puasa ini akan bisa menciptakan kesehatan fisik. Kemudian kita memiliki sifat kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan juga sosial. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluar dari bulan Ramadan ini, selesai melaksanakan ibadah Ramadan, kita bisa memperoleh predikat la'alakum tatakun dan memiliki kesehatan yang prima. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.